قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati, yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita kembali dipermudah lagi untuk duduk dalam majelis yang mulia ini untuk mengkaji bahasan-bahasan penting yang kaitannya dengan akidah dan fikih, di mana pembahasan kali ini kita akan dahului dengan pembahasan akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pembahasan fikih Syafi'i, bahasan saking fikih Syafi'i, yaitu dari kitab Matan Safinatin Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Untuk kesempatan malam hari ini kita awali dengan kitab Lum'atul I'tiqad. Pembahasannya adalah melanjutkan hal-hal yang mesti kita imani dari perkara gaib. Pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita sebut dengan Al-Haud, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, wali Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haudun fil qiyamah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki haud, memiliki telaga pada hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa abariku adan nujumis sama. Kemudian untuk wadah untuk mengambil telaga tadi, air telaga tadi, menggunakan gayung atau menggunakan wadah, gelas lah yang kita sebut, itu jumlahnya bagaikan bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yazma ba'daha abadan. Siapa yang menikmati minum tadi satu tegukan saja, itu tidak akan pernah haus selamanya. Nah, ini tentang perkara gaib yang mesti kita imani pula. Ketika kita dapat khobar, dapat berita rinci semacam itu, wajib kita imani. Ada pernyataan yang bagus ini dari Syekh Saleh Al-Syekh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia. Beliau itu mengatakan dalam syarah atau penjelasan dari Lum'atul I'tiqad, beliau katakan
wa kullu ma yakunu fil qiyamah mimma sahhat asaniduhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa utilat naqaltuhu wa asbatuhu ahlul ilmi. Dikatakan oleh beliau, segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat selama hadisnya itu sahih, sanadnya itu sahih, hadis yang membicarakannya itu sahih dari Nabi SAW, maka kita nukil nantinya berita tadi, kemudian kita tetapkan sebagaimana para ulama dalam hal ini menetapkannya. Au jaa fil ayati fil kitabil azim, atau ada penyebutan tentang keyakinan seperti ini dalam Al-Quran kita, kullu dzalika yasbutuhu ahlus sunnah duna ayyanfu min dzalika malam ta'kilhu uquluhum. Semuanya itu akan ditetapkan oleh ahlus sunnah tanpa menolaknya, walaupun nantinya bertentangan dengan logika atau dengan akalnya. Jadi di sini selama khabar atau berita tadi itu sahih, maka pokoknya kita terima. Mau hadisnya itu hadis ahad atau hadisnya itu hadis mutawatir, pokoknya selama itu sahih dari Nabi SAW kita terima. Dan tidak boleh kita pertentangkan dengan logika kita. Jadi tentang telaga tadi, wah ini benar atau tidak berita ini, pokoknya kita imani saja karena kejadian ini belum kita alami. Ini perkara gaib yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Pokoknya asal untuk mengimaninya. Kemudian beliau katakan di sini, wa inna ma yaj'aluna zalikal bab ghaibiyat. Kejadian-kejadian semacam tadi dari kemarin yang kita pelajari tentang perkara-perkara gaib, pokoknya ini masuk perkara gaib. Wa babuhu at-taslim, tugas kita itu adalah menerima saja berita yang ada. Wa madaruhu ala istislam li khabarihi mala muakib li khabarihi. Pokoknya tugas kita terima saja berita tersebut, tidak usah mempertentangkan berita-berita yang ada dari Nabi SAW tentang hal itu. Nah, jadi intinya pokoknya berita semacam ini kita imani, tidak boleh kita pertentangkan dengan logika kita, dan tidak boleh kita nolak kalau memang hadis yang membicarakannya telah sahih dari Nabi SAW. Nah ini ketika Syekh Shalih Al-Syekh itu membahas tentang masalah telaga, kemudian nanti yang kita bahas kali ini tentang masalah sirat, beliau menyatakan seperti itu. Pokoknya hal-hal semacam itu pokoknya diimani saja. Tugas kita itu taslim, menerima berita tadi apa adanya. Nah sekarang kita lihat tentang sirat. Tentang sirat atau as-sirat, titian yang nanti akan dibentangkan, yang nanti akan dilewati. Kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam hal ini. Beliau katakan was-siratu haqqun, was-siratu haqqun wa yajuzuhul abrar wa yazilu anhul fujjar. Orang-orang baik itu akan melewatinya dengan selamat. Kemudian orang-orang yang penuh dosa itu akan tergelincir, terpeleset dari melewati sirat tadi. Jadi kalau orang-orang beriman akan melewatinya dengan selamat, sedangkan orang-orang fujar yang penuh dosa itu nantinya akan jatuh terpeleset ketika melewati sirat tersebut. Nah, apa itu sirat? Sirat itu adalah sesuatu yang nanti dilewati berupa titian atau jalan atau jembatan yang akan dilewati pada hari kiamat, dan akan dibentangkan di atas neraka jahanam, dan akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, kalau kita lihat di sini
Syekh Shalal Fauzan itu mengatakan semua manusia akan melewatinya. Dan dalil yang menyebutkan dari surat, nanti bisa melihat surat Maryam ayat 71 tentang manusia semuanya itu akan melewati sirat. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dalam surat Maryam ayat 71 disebutkan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu, akan melewati neraka itu. Maksudnya di sini di antara tafsirannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu katakan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Qatadah dan Zaid ibnu Aslam, ketika menafsirkan ayat ini dikatakan mereka akan mendatangi neraka tadi, yaitu berjalan di atas sirat. Akan melewati sirat yang nanti dibentangkan menuju surga. Ya, sirat ini dibentangkan di atas neraka jahanam. Adapun siapa yang melewatinya, kalau berdasarkan ayat tadi, wa imminkum illa wariduha, di antara kalian itu pasti akan melewatinya. Di sini ada keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan yang melewatinya nanti ada mukmin, ada kafir. Jadi yang melewati sirat itu bisa mukmin, bisa kafir. Yang melewati sirat itu bisa mukmin, bisa kafir. Namun sebagian ulama itu katakan cuma orang-orang beriman saja, yang punya iman saja melewati sirat. Orang kafir tidak melewati sirat, langsung masuk neraka jahanam. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Namun kalau kita lihat dari kalimat dari Ibnu Qudamah, secara kalau kita lihat dari kalimat beliau katakan orang-orang fujjar itu akan terpeleset. Berarti ada orang kafir juga nanti akan melewatinya. Jadi dimasukkan dengan Ibnu Qudamah semacam itu. Wallahu a'lam. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang menyatakan orang beriman saja yang melewati sirat, dan ada ulama yang mengatakan ada orang beriman dan juga orang kafir melewati sirat, namun orang kafir tidak akan selamat. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan, nanti akan selamat ketika melewati sirat. Nah, kalau kita melihat hadis-hadis yang ada disebutkan ciri-ciri sirat. Bagaimanakah ciri-ciri sirat? Yang pertama, ciri-ciri sirat memiliki kalalib. Kalalib itu pengait-pengait. Ya seperti duri lah, tapi kayak pengait seperti itu, sehingga orang yang akan melewatinya nanti dia terkait situ atau akan jatuh dari sirat tadi. Kemudian dari hadis yang lainnya lagi, yang kedua, sirat itu dikatakan dalam hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam Muslim, sirat itu addakum minasy-syi'ri wa haddu minas sayf. Ciri-ciri yang kedua, sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ini cara melewati sirat nantinya. Ada berbagai macam cara untuk melewati sirat. Ada berbagai macam cara untuk melewati sirat. Ada yang melewatinya dengan torful ain, sekejap mata. Ada yang melewatinya lagi kalbarki,
secepat kilat. Ada yang melewatinya lagi karihi, bagaikan angin yang berembus. Ada lagi yang melewatinya katairi, bagaikan burung yang terbang. Ada lagi yang melewatinya ka'ajawidil khail, laksana lompatan kuda yang kuat. Kemudian ada yang melewatinya lagi warrikabi, seperti penunggang kuda. Dan faedah yang berikutnya lagi, ketika melewati sirat, ini keadaannya lagi ada yang selamat. Ada yang selamat tanpa halangan. Ada yang luka namun selamat. Dan ada yang naudzubillah makdusun finari jahannam, ada yang tercebur ke dalam jahannam, artinya masuk dalam neraka jahannam, tidak selamat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim, ini ciri-ciri yang lainnya lagi. Kalau tadi ada kecepatannya di situ, ini pertimbangannya apa? Maka di sini Nabi SAW sebutkan dalam hadis Sahih Muslim, setiap orang akan berjalan sesuai dengan amalannya. Setiap orang itu akan berjalan sesuai dengan amalannya. Jadi tadi yang secepat kilat, ya berarti dia semangat untuk beramal, tidak nunda-nunda untuk beramal soleh. Ada yang jalannya itu biasa, dalam hadis ini disebutkan juga sampai zahfan, yaitu sampai dia itu merangkak. Berarti amalannya itu lambat, tidak bersegera untuk melakukan kebaikan. Untuk sholat saja malas-malasan, untuk bangun subuh saja masih malas-malas seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang lainnya lagi, nanti di ujung sirat Rasulullah SAW akan memanggil umatnya. Nanti di ujung sirat berarti mau masuk surga. Di ujung sirat nanti Rasulullah SAW akan memanggil umatnya, salim, salim, selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah umatku. Kemudian ciri-ciri yang lainnya lagi, yang paling terakhir melewati sirat adalah orang yang jalannya sambil terseret-seret. Yang paling terakhir melewati sirat adalah orang yang meniti dengan terseret-seret. Kemudian ciri-ciri yang lainnya lagi, yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi Muhammad dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang Nabi SAW menyatakan sendiri, kelak aku dan umatku lah yang pertama kali meniti sirat, tak seorang pun ketika itu berbicara kecuali para rasul. Mereka berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Nantinya yang akan melewati sirat berdasarkan hadis ini itu adalah Nabi Muhammad SAW bersama dengan umatnya. Yang lainnya tidak duluan daripada Nabi SAW, tidak lebih dulu daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita simpulkan orang yang melewati sirat, ya tadi ada orang yang berjalannya itu cepat sekali, tergantung dari amalannya. Ada yang tadi terseret-seret, ada yang penuh luka, kemudian selamat juga. Namun ada yang ketika melewati sirat malah jatuh dari sirat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan tentang masalah sirat.